Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Turnamen mini soccer memeriahkan HUT kemerdekaan ke-78 RI di Sangatta, Kutai Timur ricuh. Dua kampung di Pulau Maratua, Kabupaten Berau krisis air bersih. Cuaca di Samarinda sepekan ke depan tetap panas. Warga diimbau lebih waspada. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG wilayah Samarinda memprediksi cuaca panas masih akan berlangsung hingga sepekan ke depan. Hal itu menyebabkan kualitas udara menurun. Kondisi tersebut diperburuk oleh kebakaran hutan dan lahan di beberapa lokasi. Kepala BMKG Samarinda mengimbau warga yang beraktivitas di luar rumah mengenakan masker guna menghindari ancaman ispa. Warga juga diminta mengurangi aktivitas di luar rumah karena suhu udara saat ini mencapai 35 derajat Celcius. Yang sudah terjadi. Dan titik panas ini pasti Ada seng yang luasannya juga agak besar yang mungkin terdeteksi. Kalau klaster ini mungkin di sini ada titik-titik panas. Di mana-mana bertambah banyak titik-titik pembakaran sehingga konsentrasi pembakarannya terbang udara atau atmosfer tertahan, tentunya juga akan memperburuk kondisi konsentrasi partikulat ini di atmosfer khususnya di Kota Samarinda. Ada muat loh. Ada banyak juga. Ini kan masuk Pugar mungkin nih. Hal lain yang harus diwaspadai masyarakat adalah kualitas udara saat ini semakin menurun. Jika awalnya normal, kini masuk kategori sedang. Potensi ke level tidak sehat terbuka jika saja kebakaran lahan terus terjadi. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Mobil pemadam milik BPBD inilah yang kini banyak dikerahkan untuk membantu memadamkan kebakaran lahan di Samarinda. Tercatat dari bulan Mei hingga 4 September 2023, kebakaran lahan sudah terjadi 26 kali dengan luasan areal 24 hektar. Kepala Pelaksana BPBD Samarinda, Suwarso menyatakan kawasan paling rawan kebakaran yakni Kecamatan Samarinda Utara, karena kawasan tersebut sebagian merupakan lahan pertanian. Umumnya kebakaran di daerah itu disebabkan oleh ulah manusia. Satu-satunya kebakaran akibat kondisi alam terjadi di kawasan Bandara APT Pranoto. Kejadiannya sampai dengan hari ini 26 ya, 26 kejadian. Terus kemudian hektaran 24 hektar. sekitar 24 Ya, hektar. sekitar 24 hektar. Dan hari ini itu memang agak luas juga. Yang sebelumnya kejadian di Belimo paling luas itu 3,5 hektar. Nah, hari ini kurang lebih 1,5 hektar ya. Kurang lebih 1,5 hektar. Nah, ini memang kelihatannya dari hari kemarin tuh di wilayah Samarinda Utara nih harus mendapat perhatian khusus. Karena memang di samping juga ada objek vital, juga ada area pertanian dan juga dekat pemukiman penduduk ini yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Nah, dari sekian banyak ini, apakah ini memang terbakar dengan sendirinya atau bagaimana? Ya, rata-rata 90% itu perilaku manusia. Walaupun memang kemarin di daerah Bandara PT Pranoto itu sepertinya alam di situ ya, kan memang jauh dari pemukiman penduduk. Di samping juga sebelahnya objek vital. Agar kebakaran lahan dan hutan tidak terjadi, maka warga diimbau tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Tingkatkan minat membaca dan menulis, anak-anak di kepulauan terluar Kabupaten Berau terima bantuan buku belajar.
Bantuan diberikan oleh Satpol Air Polres Berau. Polisi air dari Polres Berau membagikan puluhan buku bacaan kepada anak-anak di Pulau Maratua. Buku yang dibagikan mulai dari buku dongeng, buku pendidikan agama Islam hingga buku mewarnai. Kasat Polair Polres Berau Ajun Komisaris Polisi Herman menyatakan penyaluran tersebut merupakan giat peduli literasi. Ini untuk meningkatkan budaya membaca sekaligus mencerdaskan anak-anak di pulau terluar Indonesia. Ya, kan supaya kita selamat di perjalanan. Jadi nanti kalau naik sepeda orang tuanya ingatkan ya. Menindaklanjuti program Bapak Kapolri ya tentang Polri peduli literasi, pendistribusian buku-buku ke pelosok-pelosok Nusantara. Ya, saat ini Polres Berau melaksanakan kegiatan tersebut di Pulau Terluar Maratua, yaitu pembagian buku sebanyak 50 buku ke sekolah TK yang ada di Pulau Terluar. Harapan kami ya semoga dengan program ini bisa mencerdaskan anak-anak bangsa terutama yang ada di pulau-pulau terluar. Kita harus rajin belajar. Penyaluran buku bacaan di pulau terluar ini pertama kali dilaksanakan oleh Polres Berau. Jika minat membaca tinggi, maka jumlah buku yang dibagikan akan ditambah. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.